Prabowo pernah mikir nggak sih bahwa dampak dari pengurangan anggaran dari setiap lembaga dan kementerian itu membuat akan ada banyak pegawai atau karyawan yang terpaksa dirumahkan atau di PHK. Beasiswa kuotanya dikurangi, UKT ditinggikan di universitas negeri, jadi pilihannya susah. Mending jangan kuliah. Nah, kali ini netizen, ya khususnya mama ini, masih saja memperdebatkan terkait dengan efisiensi anggaran, khususnya di bidang pendidikan. Sepertinya mereka tidak bisa menerima adanya efisiensi anggaran ini, karena baginya bahwa dunia pendidikan hari ini itu menjadi satu tolak ukur bagi negara di masa datang. Adanya pemangkasan dana di bidang pendidikan ini yang kemudian membuat para mama ini memberikan ya komentar-komentar yang cukup menohok ya bagi pemerintahan Pak Prabowo. Nah, seperti apa komentar-komentar cerdas mereka ini yang bakal membuat kita geleng-geleng kepala. Kita coba simak sama-sama. Demi efisiensi anggaran, saya akan memotong jumlah menteri dari yang 30 menjadi 22. Kalau demi negara, saya siap untuk diberhentikan. Kita akan melakukan efisiensi anggaran. Kira-kira apa saja yang akan dipangkas ya Pak? Pangkas anggaran pendidikan. Tapi kan banyak mahasiswa yang dapat beasiswa Pak. Pangkas. Baik Pak. Wow, tegas sekali. Selamat kalian semua, saya angkat jadi staf khusus. Terima kasih Pak. Lah, katanya efisiensi. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional, emang layak. Gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas. Anggaran BMKG dipangkas. Prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi, itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan, Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan, Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya, padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun. Kelas menengah juga jatuh miskin. Jangan kuliah tahun 2025. Bahaya. Beasiswa kuotanya dikurangi, UKT ditinggikan di universitas negeri. Jadi pilihannya susah. Mending jangan kuliah. Jangan kuliah. Latihan keterampilan, kursus, latihan keterampilan digital, atau wirausaha itu lebih realistis supaya nggak pusing atau hanya tinggal hilang uang saja kalau pergi kuliah di masa efisiensi seperti ini. Tapi kalaupun tidak kuliah, ayah bunda jangan biarkan anak kita diam-diam aja di rumah. Cari kegiatan khusus tadi, atau wirausaha, atau belajar kerja. Selamat datang di Indonesia Cemas 2025. Selamat datang di Indonesia Sebanyak 663.821 mahasiswa terancam putus kuliah karena pemotongan anggaran pada program KIP Kuliah. Gak cuman itu, tapi OSN juga kena, dipotong dananya dari 408 miliar ke 57 miliar. Padahal beliau sendiri yang menjanjikan adanya kuliah gratis di universitas negeri. Mana tuh kuliah gratis? Misalnya beliau menjadi presiden. Tapi pada kenyataannya negara memilih untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pendukung daripada makanan bergizi gratis. Dan juga mengangkat orang-orang tertentu untuk menjadi staf sus. Tapi di sisi lain ada tukin dosen yang tidak kunjung dibayarkan. Belum lagi anggaran untuk inovasi dan riset di BRIN dihapuskan secara total. Padahal yang harusnya diefisiensikan adalah kabinet yang gemuk dan bukan pendidikan.
Sebenarnya negeri ini Anda mau bawa kemana Prabowo Subianto sehingga Anda bisa-bisanya memotong anggaran pendidikan sebesar 30 triliun lebih. Sedangkan anggaran pendidikannya sebegitu banyak, pendidikan Indonesia itu masih anjlok, masih di bawah rata-rata di antara negara-negara lain. Anda sudah tahu bagaimana pendidikan Indonesia begitu bobroknya. Anda ingin membodohi rakyat lagi dengan memberikan makan siang gratis yang tidak memberikan dampak apa-apa terhadap bangsa dan negara ini. Kok bisa sih Anda berpikir setolol itu? Ideologinya dari mana? Jika ambisi Anda ingin membuat makan siang gratis ini terrealisasi seluruh Indonesia, jangan membodohi rakyat. Jangan sampai Anda merusak generasi bangsa ini dengan program-program yang tidak ada efek sampingnya terhadap negara ini. Akibat program Anda ini akan banyak anak bangsa putus sekolah, apalagi tidak mendapatkan KIP-nya. Pada akhirnya melek dikit, negara Indonesia, anak bangsa Indonesia akan awal berjamaah. Lo bilang Anies Rashid Baswedan adalah omon-omon, lo tuh the real omon-omon tuh. Kalau lo berbicara itu seolah-olah Anda itu adalah malaikat, berbicara tentang kesejahteraan rakyat, pro dengan mak-mak miskin, melawan koruptor hingga ke Antartika. Akan tetapi sampai hari ini actionnya tidak ada. Anda ini sedang mendongeng apa gimana? Kalian pasti udah baca berita ya bahwa Deddy Kobuzer baru aja dilantik jadi staf khusus Menhan. Dilantiknya Deddy Kobuzer jadi staf khusus ketika Prabowo lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran. Ini membenarkan dugaan saya bahwa penghematan anggaran versi Prabowo itu hanya pembodohan publik dan mempermainkan nasib rakyat. Kenapa demikian? Ya lihat aja, Prabowo melantik staf khusus yang gaji plus tunjangannya setara dengan gaji 10-15 pegawai. Prabowo pernah mikir nggak sih bahwa dampak dari pengurangan anggaran dari setiap lembaga dan kementerian itu membuat akan ada banyak pegawai atau karyawan yang terpaksa dirumahkan atau di PHK. Ketika ada jenis pengangguran baru hasil dari pengurangan anggaran, terus Prabowo malah melantik staf khusus yang gaji sebulannya setara dengan 10-15 menteri. Ini bukti bahwa Prabowo mempermainkan nasib rakyat. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu menggelegar pidato presiden kita, Presiden Prabowo Subianto berjanji mengatakan bahwa berjanji dari dulu berjanji tebal hukum tidak ada yang ditepati. Prabowo Subianto hebat, dia rela mati demi bangsa dan negara. Omon-omon. Inilah gemanya seorang pemimpin yang kami harapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya pidato yang menggelegar. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat Indonesia yang hari ini sedang ikut menuntut keadilan, tunjukkan bahwa tidak ada yang tebal hukum di Indonesia ini. Usut laporan-laporan tentang keluarga Jokowi yang sudah masuk KPK agar ditindaklanjuti, agar ditunjukkan kebenarannya. Jika mereka benar, benarlah mereka. Jika mereka salah, harus diberikan hukuman. Kami masyarakat menuntut keterbukaan. Kami masyarakat menuntut keadilan agar hukum dilaksanakan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Oleh karena itu, laporan-laporan tentang keluarga Jokowi yang sudah masuk dan berkali-kali kita pertanyakan, ayo dibuka, diadili. Jika Prabowo sebagai presiden dan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa tidak ada yang tebal hukum, buka kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, tuntutan kepada keluarga Jokowi dibuka seluas-luasnya. Jika mereka tidak bersalah, pastinya masyarakat akan menerima dan mereka akan bebas. Dan jika mereka bersalah, berilah hukuman yang setimpal. Tuntutan kami masyarakat amat sangat mudah, keterbukaan hukum, dan siapapun yang dilaporkan dituntut harus dibuka seluas-luasnya, diadili seadil-adilnya, agar tidak menjadi praduga oleh masyarakat, tidak lagi masyarakat mencurigai adanya kerjasama atau adanya kesalahan yang ditutupi oleh pemerintah. Oleh karena itu, tuntutan kami sangat-sangatlah mudah, adili atau periksa keluarga Jokowi dan juga Jokowi atas kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Salam akal sehat, salam perjuangan.